Jahat banget. Ya ampun. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. Hari ini, sebelum kita masuk ke materi video ini, aku mau tanya sama kalian. Pernah nggak kalian di rumah gitu, pas kecil atau mungkin sekarang, melakukan sesuatu, kecerobohan, mecahin vas, mecahin gelas, tapi kalian nyalahin malah adik atau kakak kalian? Atau kebalik, kalau misalkan kalian kakak atau adik yang baik seperti aku, kalian nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kalian dituduh oleh saudara kalian bahwa kalian melakukan sesuatu, terus kalian ikut dihukum. Walaupun kalian sudah berkali-kali bilang, enggak, bukan aku yang ngelakuin. Tapi saudara kalian juga bilang, iya beneran kok mah, dia. Dan orang tua kalian yang mencoba bersifat adil akhirnya menghukum semuanya. Padahal kalian nggak ngapa-ngapain. And in that very moment, pada saat itulah, kalian sadar bahwa kehidupan di dunia ini tidak selalu adil. Pernahkah? Coba ceritain di bawah situasinya. Tapi guys, kalau ketidakadilan di hidup kalian masih sebatas itu aja, kalian harus sangat-sangat bersyukur. Karena hari ini yang kita akan bahas, itu jauh lebih ekstrim. Jauh lebih serius. Ini kayak stop senyum-senyum moment. Karena yang kita bahas hari ini adalah kasus-kasus di mana ada orang-orang yang dihukum oleh negara atas kesalahan atau kejahatan yang sebenarnya mereka tidak lakukan. Yes, this is gonna be a heart-wrenching video. Mungkin sangat menyayat hati, mungkin bikin gemes beberapa dari kalian, but this is information. Tapi ini informasi yang sangat menarik dan mungkin sangat penting untuk kita pelajari bersama. So without any further ado, let's get to the list. Oke, kita akan mulai video ini dengan kasusnya George Stinney. George Junius Stinney Jr. adalah seorang anak Afrika Amerika yang lahir pada 21 Oktober tahun 1929 di Alcolu, South Carolina, Amerika Serikat. Hah? Alcolu? Aku juga nggak tahu sebenarnya bilangnya gimana. Alcolu. Anyways, Alcolu ini adalah sebuah kota kecil yang ditinggali oleh orang-orang dari kelas pekerja. Tapi orang kulit putih sama kulit hitam itu dipisah gitu sama satu jalur kereta. Nah, pada saat George ini berumur 14 tahun di tahun 1944, tiba-tiba ada kasus di mana dua anak kecil bernama Betty June Binnicker 11 tahun dan Mary Emma Thames 8 tahun itu hilang. Nah, karena George ini orang terakhir yang terlihat ngobrol sama si anak dua ini, George pun disalahkan menjadi tersangka atas kehilangan mereka. Jadi dia dituduh membunuh dua anak ini. Padahal dari pernyataannya George, dia tuh ketemu ngobrol sebentar ketika anak dua itu nanya di mana mereka bisa menemukan tanaman maypops. Setelah mengobrol itu, anak-anak ini hilang, mungkin mereka lagi cari maypops itu, dan begitu ditemukan, mereka sudah dalam keadaan berlumpur dengan luka-luka di bagian wajah dan kepala mereka. Walaupun tidak ditemukan sama sekali bukti fisik bahwa George yang melakukannya, other than the fact that he was talking to them, selain fakta bahwa dia sempat ngobrol sama anak dua ini, George tetap dijadikan tersangka dan akhirnya dihukum mati. George ini di usianya yang ke-14 tahun merupakan orang termuda di Amerika Serikat yang dihukum mati. George dieksekusi menggunakan kursi listrik. Dan pada 17 Desember tahun 2014, atau sekitar 70 tahun setelah dia dieksekusi, dia baru dinyatakan tidak bersalah. Karena memang tidak ada bukti-bukti bahwa dia yang melakukan kejahatan itu. That is so sad. He's so young. Apalagi kalau misalkan kalian pernah lihat film dokumenternya The Execution of George Stinney. Aku nonton cuma bagian pas dia dieksekusi itu. Well, let's go to the next one. Next ada kasusnya Hochschild. How do you say his name? Hochschild pronunciation. Hugh Jilt adalah seorang remaja berusia 18 tahun yang pada tahun 1996 ditangkap polisi atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita di sebuah toilet umum di China. Jadi kejadiannya itu suatu malam, si Hugh Jilt ini lagi jalan pulang setelah dia habis makan malam bareng pacarnya. Jalanlah dia dari restoran untuk pulang kan. Nah, saat Hugh Jilt ini jalan, dia tuh denger ada suara perempuan datang dari toilet umum. Toilet umum itu berlokasi dekat dengan pabrik di Hohhot, China. Nah, karena dia dengar teriakan itu, dia langsung datang untuk mencari tahu apa sebenarnya terjadi, kenapa ada orang teriak dari kamar mandi ini. Jadi Hugh Jilt ini berniat untuk menolong si siapapun yang teriak. Ternyata ketika dia datang, toilet ini merupakan TKP dari pembunuhan dan pemerkosaan. Saat polisi datang, Hugh Jilt lah satu-satunya orang yang masih hidup di sana. Langsung dia dibawa sama polisi dan diinterogasi selama 48 jam. Hugh Jilt cerita apa yang terjadi. Dia bilang, oh saya lagi
lagi jalan doang, terus saya dengar orang teriak, saya datangin, saya mau nolong, ternyata orangnya sudah meninggal dan pelakunya udah nggak ada. Polisi nggak percaya dan dia langsung pada saat itu juga setelah 48 jam diinterogasi dijatuhkan hukuman mati. Nah, at some point, Hugh Hilt itu kayak ngaku gitu loh, bahwa ya mungkin saya melakukan gitu. Tapi para ahli hukum sebenarnya tidak mempercayai pengakuannya Hugh Hilt karena emang police force-nya China itu, kepolisian Cina itu sering menggunakan kekerasan sampai orang yang diinterogasi itu terpaksa mengaku. Bukan terpaksa mengaku sih, tapi kayak daripada disiksa terus, akhirnya mereka bilang aja iya whatever gitu. 62 hari kemudian, dia pun dieksekusi atas tuduhan kriminal yang sebenarnya dia tidak lakukan. No, I'm gonna cry. 9 tahun setelah Hugh Hilt dieksekusi mati, pada tahun 2005, seorang pria bernama Chow Chi-hong mengaku kepada polisi bahwa sebenarnya dia adalah pelaku dari kejahatan itu. Chow Chi-hong ini yang memiliki nickname, oh my god, dia memiliki nickname Smiling Killer dan Demon atau pembunuh dan iblis yang tersenyum. Ini adalah seorang pembunuh berantai di China yang telah melakukan pembunuhan sebanyak 20 kali sejak 1996 sampai 2005. Chow mengaku bahwa wanita yang di kamar mandi umum itu adalah korbannya yang ke-10. Berarti dugaannya para ahli hukum di sana udah bener ya, kayak memang berarti ada orang-orang yang di-push, siksa parah sampai mereka mau nggak mau mengakui tuduhan yang bahkan tidak benar. Padahal it defeats the purpose. Biasanya kan orang itu disiksa sama kayak kepolisian gitu agar ngaku kan, kayak biar memberikan informasi. Tapi kalau kayak gini ceritanya kan jadinya, iya dengan cara kayak gini, akhirnya killer yang asli kan jadi nggak didapatkan dan dia bisa melakukan lebih banyak crimes. Kalau misalkan caranya berbeda ya kan, kalau misalkan dia bilang saya benar-benar tidak melakukan, setelah disiksa pun mungkin polisi masih harus fokus untuk mencari siapa yang benar-benar melakukannya. Jahat banget. You know why this one is so sad though? Dia bukan aja orang yang tidak bersalah, tapi ini orang yang udah nggak bersalah punya niat untuk membantu gitu loh. Bisa aja kan ada orang jalan malam-malam denger orang teriak, nggak mau ikut-ikutan. Ini orang udah punya niat untuk membantu, akhirnya malah dia yang kena frame. Next ada kasusnya Kwame Ajamu. Kwame Ajamu adalah seorang remaja berusia 17 tahun di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Di tahun 1975, si Kwame ini yang saat itu berusia 17 tahun dijatuhkan hukuman mati atas tuduhan perampokan dan pembunuhan penjaga toko bernama Harold Franks. Jadi ceritanya Kwame dan dua orang lainnya, Wiley Bridgman berusia 20 tahun dan Ricky Jackson berusia 19 tahun, ditangkap gara-gara ada anak nih berusia 12 tahun namanya Eddie Vernon yang bilang ke polisi bahwa dia melihat Kwame dan teman-temannya masuk ke toko dan melakukan apa yang terjadi di sana. Anehnya, walaupun gak ditemukan bukti fisik, Kwame sama teman-temannya tetap ditangkap cuman gara-gara laporannya si Eddie ini. Dan hukuman mereka diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dan setelah 28 tahun mendekam di penjara, Kwame Ajamu dibebaskan bersyarat. Namun dia masih membawa stigma buruk karena orang-orang masih percaya bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut. Pada November tahun 2014, Ricky sama Wiley juga dibebaskan dari penjara karena Eddie umur 12 tahun tadi itu yang sudah jadi orang dewasa mengakui bahwa dia sebenarnya tidak melihat apapun yang terjadi pada saat pembunuhan Harold Franks. Dia memberikan keterangan palsu karena ingin membantu polisi. Oh my god, 28 years dari umur 17 tahun. Hidupnya habis gila. Kayak his whole golden era ditaruh di penjara buat sesuatu yang mereka tidak lakukan. Jahat banget. Ini Kwamu. Ya ampun, menangis ngeliat mukanya Kwamu. Kwame ding, bukan Kwamu. Ketiga remaja ini yang sudah dipenjara puluhan tahun untuk suatu kejahatan yang tidak mereka lakukan, akhirnya diberikan kompensasi sebesar 4,1 juta dolar. Lumayan gede. Ya ampun, sampai tua-tua gini. Kasian banget. Mereka dikasih kompensasi 4,1 juta dolar karena kesalahan yang tidak mereka lakukan ini. Tapi tetap aja kayak kalian bisa dapetin uang, tapi you cannot turn back time. Ini orang-orang basically grew up in jail. Mereka gede di penjara karena sesuatu yang mereka tidak lakukan. Jahat banget sih. Tapi yang lebih aneh maksudnya kayak kita nggak bisa nyalahin si anak kecil itu. Anak kecil kan anak kecil umur 12 tahun. Why would they put 3 boys in jail karena testimoninya anak umur 12 tahun? Itu yang aneh, itu yang mesti dipertanyakan, bukan anak kecilnya. Mungkin Eddie kayak, oh shit, remember? Gitu ya waktu gede.
Dia kayak god damn, atau dia hidupnya sial banget. Terus dia kayak, gue pernah ngapain gitu ya dulu, I put people in jail. Next, ini kasusnya Henry McCallum dan Leon Brown. Pada tahun 1983, Henry McCallum yang waktu itu umur 19 tahun dan adiknya Leon Brown umur 15 tahun dipenjara karena kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang anak perempuan berusia 11 tahun, Sabrina Puye. Hal ini terjadi di sebuah ladang kedelai di North Carolina, Amerika Serikat, dan Henry dan Leon ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi itu mendesak-desak mereka untuk mengakui kejahatan ini. Jadi ini mirip-mirip sama kasusnya si Huget. Nah, kakak beradik ini satu 19 tahun, satu 15 tahun. Mau nggak mau tuh kayak saking takutnya mereka sampai mengakui hal yang sebenarnya mereka nggak lakukan. Dan setelah mereka mendekam di penjara selama 32 tahun, pada Juni tahun 2015, Henry dan Leon pun dibebaskan dan diberikan uang kompensasi sebanyak $750.000. Nah, kenapa mereka dibebaskan? Karena ternyata ada investigator yang menemukan bahwa DNA yang ada di rokok yang ditemukan di TKP bukan milik Henry dan Leon, melainkan milik seorang narapidana lain yang sudah dipenjara sebulan setelah Henry dan Leon ditangkap dengan motif kejahatan yang sama. Ini tapi 32 tahun dan uangnya lebih dikit daripada yang tadi. Sekitar 1/5 dari yang tadi. $750.000 atau waktu yang tidak bisa tergantikan 32 tahun. Komen di bawah. That's crazy. Could you imagine? Next ada kasusnya Joseph Sledge. Pada tahun 1976, Joseph Sledge ini yang waktu itu berusia 34 tahun kabur dari penjara setelah dia menjalani 3 tahun dari 4 tahun hukumannya dan dia dihukum karena kasus pencurian. Joseph ini kaburnya meloncati pagar karena waktu itu tuh emang sistem keamanan penjara tuh nggak secanggih sekarang. Tapi around the same time pada 6 September tahun 1976, Josephine Davis dan putrinya Eileen Davis ditemukan tewas di rumah mereka yang lokasinya hanya beberapa mil dari penjara tempatnya Joseph kabur. Dua wanita ini meninggal karena dipukul dan ditusuk berkali-kali. Kebetulan ini bahwa ada yang baru kabur, lalu ada yang meninggal, bikin polisi langsung kayak I think we know who. Joseph pun akhirnya ditangkap dan langsung dihukum lagi atas kasus kriminal ini yang sebenarnya dia tidak lakukan. Setelah dilakukan penyelidikan di TKP yang berumuran darah, polisi tidak dapat menemukan kecocokan DNA di TKP dan DNA-nya Joseph. Jejak sepatu yang ada di TKP pun nggak cocok sama sepatunya Joseph, kayak bentuknya, soalnya tuh nggak cocok. Investigator juga menemukan helaian rambut seorang African American di perutnya Eileen Davis yang diduga sebagai rambut pelaku karena Eileen nggak memiliki kenalan dengan ciri-ciri tersebut. Dan akhirnya setelah dipenjara selama 37 tahun, Joseph Sledge dibebaskan dari penjara atas kekejian yang dia tidak pernah lakukan dan diberikan $750.000 sebagai kompensasi dan permintaan maaf dari jaksa wilayah District Attorney John David. John David juga minta maaf, bilang there's nothing worse for a prosecutor than convicting an innocent person. The story is imperfect to convey the magnitude of what had happened with respect to this man's life. Ya, gitu doang ya. Cuma bisa minta maaf. Dia juga bingung kayak. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir, ini kasusnya Carlos De Luna. Carlos De Luna adalah seorang pria asal Texas, Amerika Serikat yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Wanda Lopez yang ditusuk sebanyak 1 kali di bagian dada kirinya dengan menggunakan pisau sepanjang 8 inci sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, Carlos De Luna ini ditangkap dan dijatuhi hukuman mati waktu dia baru umur 20 tahun pada 4 Februari tahun 1983 karena dia memiliki nama depan yang sama dan kebetulan mukanya tuh mirip sama pelaku aslinya. Sejak dia ditangkap sampai hari eksekusinya 6 tahun kemudian, dia tuh bilang secara konsisten dan sering banget bilang bahwa saya tidak bersalah, bukan saya yang melakukan itu. De Luna bahkan menyebutkan nama pelaku aslinya yaitu Carlos Hernandez yang merupakan seorang penjahat terkenal yang ia kenal selama 5 tahun terakhir. Loh, dia tapi kenal sama Carlos. Oke. Ternyata bukan hanya nama depan dan penampilannya yang sangat mirip, dua Carlos ini bahkan memiliki tinggi dan berat badan yang sama. Mereka juga sama-sama tinggal di Corpus Christi, Texas, dan pengacara Carlos Hernandez dan keluarga keduanya pun sampai bingung kayak kenapa nih orang dua mirip banget. Di persidangannya di tahun 1983, De Luna cerita bahwa emang dia sama si Carlos Hernandez ini pada saat itu ada di bar yang sama. Namun kemudian Hernandez pergi ke pom bensin
The Shamrock untuk beli sesuatu. Tapi si Hernandez ini nggak balik-balik. De Luna pun akhirnya menyusul untuk mengetahui apa yang terjadi. De Luna datang, dia ngeliat si Hernandez lagi bergulat dengan seorang wanita. Tapi karena dia ngeliat itu, dia kayak, oh saya nggak mau ada masalah, saya nggak mau ikut-ikutan. Dia kabur, cabut. Dia nggak mau berurusan lagi sama polisi karena dia memang punya nih masalah sama polisi. Dia pernah ditangkap karena urusan pelecehan wanita. Tapi kok apesnya yang ditangkap malah dia atas kejadian di pom bensin itu pom bensin berarti. Namun dalam pengadilan, si jaksa penuntutnya malah mengatakan pada juri bahwa Carlos Hernandez itu hanyalah sosok imajinasinya Carlos de Luna. Jaksa bahkan mengatakan mungkin saja Carlos Hernandez tidak pernah ada. Akhirnya Carlos de Luna dijatuhi hukuman mati karena ada satu saksi yang menyatakan de Luna ada di sekitar tempat kejadian. Pada tahun 1986, sebenarnya media lokal Texas sempat merilis fotonya Carlos Hernandez, tapi Carlos de Luna tetap disuntik mati pada tahun 1989, which is 3 years after, 3 tahun kemudian. Nah, seorang profesor hukum di Columbia University, James Liebman, dan 5 mahasiswanya meneliti kasus ini selama 5 tahun, dan mereka menemukan banyak tanda-tanda dan bukti yang menunjukkan bahwa de Luna tidak bersalah. Mereka menyebut kasus ini sebagai kegagalan sistem hukum. Kemudian, 2 tahun setelah Carlos de Luna dieksekusi mati, Carlos Hernandez mengakui bahwa dia sebenarnya adalah orang yang membunuh Wanda Lopez. Tapi nggak segitu mirip deh. Yang ini mirip sama orang India. Yang ini kayak John Mayer. Iya nggak? Iya kan? Iya nggak? Lihat deh, John Mayer kan? Iya. Tuh kan? Ya udahlah. Oh tapi sedih banget. Enggak, yang jahat tuh dia bilang enggak itu orang mirip saya. Enggak, orang itu nggak ada. Gimana sih? Lah, yang bunuh bukan saya, ada orang lain. Terus media Texas sempat merilis foto orang yang asli. Mereka masih bilang orang itu nggak ada. Itu ceritanya gimana? Jahat banget. Well anyways, itu tadi adalah kasus-kasus orang-orang yang dihukum bukan karena kesalahannya, melainkan kegagalan sistem hukum atau kegagalan dalam persekusi hukum. Nah, kenapa sih hal ini menarik? Menurut aku sih, dari kasus-kasus yang kita bahas barusan tuh kelihatan aja bahwa humans are very flawed. Manusia itu nggak sempurna. Bahkan orang-orang yang sangat hebat dalam bidangnya, manusia itu nggak luput dari kesalahan dan juga kekurangan. Kadang kesalahan menghakimi aksi orang lain, kadang kesalahan berprasangka, dan kadang kesalahan yang disengaja oleh orang-orang jahat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil untung dalam situasi-situasi pelik. Dan di situasi-situasi besar kayak kasus-kasus yang barusan kita bahas, yang dipertaruhkan itu adalah hidup dan nyawa. Dan hal-hal seperti ini bisa terjadi sama siapapun, orang-orang innocent, orang-orang yang sama sekali tidak bersalah, kadang orang-orang baik. Jujur tadi ini kita sempat diskusiin juga kayak apa sih takeaway dari video ini. I guess one takeaway from this video adalah ketika kalian mengetahui kebenaran, sekecil apapun, the least that we can do, hal terkecil yang kita bisa lakukan adalah untuk berjuang untuk keadilan. Just like when you have the chance, be the voice for people who don't have choice. Well, that's my takeaway. Itu yang aku pelajari dari kasus-kasus yang barusan kita bahas. Aku mau tahu apa yang kalian pelajari dari kasus-kasus yang barusan kita bahas. Selain bahwa memang kadang ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh justice system, apa pelajaran yang kalian dapatkan dari kasus-kasus yang barusan kita bahas? Aku juga belajar sabar sekali saat syuting video-video ini di sore hari. Tok putu. Anyways, ya komen di bawah, dan kalau misalkan ada kasus-kasus lainnya yang tadi kita nggak masukin ke dalam list ini, mungkin kalian pernah baca atau kalian tahu, bisa diceritain di bawah. Bahkan kasus-kasus lokal kalau misalkan kalian mau share, biar aku dan penonton lainnya bisa baca dan pelajari juga. Please tulis aja di bawah, dan komen di bawah as always ide-ide buat video-video selanjutnya. I truly hope that you guys enjoyed this kind of video. Memang nggak selucu atau se-fun video-video kocak. I personally aku suka belajar dan mengetahui banyak hal, informasi-informasi kayak gini, dan aku mau share juga sama kalian, jadi kita belajar bersama gitu, informasi-informasi, anything actually. So I truly hope you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, kalau suka, klik like ya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja. Dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video lagi, dan kalau ada lagi. Sekarang gak sabar banget buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Sebelum kita masuk ke materi tahun ini, sebelum kita masuk ke materi di tahun 1944, Sabrina Bule,
Tulisannya mulai.